Kira-kira dari 100 pasien yang ada, berapa orang kira-kira yang menjadi gawat dan meninggal kira-kira? Berapa persennya itu ya sekitar 60 sampai 70 sih, yang terutama yang komorbid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di YouTube Dr. Amrizal. Hari ini saya mau membuat video istimewa, wawancara bersama dokter umum yang biasa menangani kasus atau pasien COVID-19. Narasumbernya sangat spesial karena beliau bekerja di salah satu rumah sakit umum di daerah Sulawesi Tengah. Lebih spesial lagi karena beliau adalah istri saya. Jadi, tolong perkenalkan dulu namanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Minarti. Saya bekerja di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Umum Luwuk, Sulawesi Tengah. Sudah berapa lama kerja di sana? Mulai kerjanya sejak 2010 sampai sekarang. Menangani kasus COVID sejak kapan? Menangani sejak COVID itu sejak yang tahun lalu ya, 2021. Yang mulai lagi hangat-hangatnya itu yang mulai bulan Juli. Juli, Agustus, September. Jadi bisa dibilang pada saat gelombang kedua ya. Ya, pada saat gelombang kedua. Saya punya beberapa pertanyaan. Dokter Minarti ini orang yang tepat untuk ditanya-tanya karena dia langsung menghadapi pasien, ya. Jadi tahu bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya dan lain-lain lah. Mungkin kita sudah sering eh, dapat berita tentang penanganan COVID-19 di daerah-daerah kota besar, tapi kita jarang tahu bagaimana penanganannya di rumah sakit umum daerah yang tentunya lebih minim fasilitas dibandingkan daerah kota besar yang di sana mungkin PCR agak susah, yang ada cuma rapid test dan lain-lain ya. Oke, mungkin Dokter Minarti bisa ceritakan sedikit kondisi seberapa parah COVID-19 di tahun lalu dan mungkin kapan dia mulai turun dan sekarang kondisinya apakah naik lagi atau bagaimana? Hmm. Mungkin yang saya bisa bicarakan yang pas gelombang kedua ya, yang kebetulan saya memang terjun langsung menangani di IGD. Waktu pertengahan bulan Juli itu sudah mulai naik pasiennya, jumlahnya, terus mulai membludak itu sekitar Agustus, akhir Juli sampai akhir Agustus lah yang mulai boomingnya COVID-19. Waktu yang bisa saya ceritakan waktu saya di daerah ini ya, di Kabupaten Banggai itu, waktu itu sangat banyak sekali pasien, eh, sampai kami itu dibantu sama rumah sakit, selain tempat saya di rumah sakit umum. Kalau yang ada lagi rumah sakit darurat, darurat COVID, Darkop, itu menangani pasien-pasien yang gejalanya itu mulai dari ringan sampai sedang. Sedangkan untuk tempat kerja saya itu rumah sakit umum untuk pasien-pasien yang sedang sampai kritis. Jadi kami koordinasi, jadi setiap ada rujukan dari puskesmas dari sekitar wilayah Kabupaten Banggai itu, eh, kami pilah-pilah gitu. Kadang kalau yang datang ke rumah sakit itu kan kadang-kadang semua semua sudah pasiennya pasti sudah terapit rapid antigen. Jadi kalau misalnya gejalanya sedang sedang ke bawah sampai ringan itu kami bawahnya rujuknya
ke rumah sakit darurat COVID. Kalau misalnya gejalanya sudah sedang ke kritis, itu kami terima di rumah sakit umum. Begitu. Rumah sakit darurat COVID ini maksudnya rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri atau apa? Itu rumah sakit yang dibentuk khusus memang menangani pasien COVID. Jadi pemerintah itu membuat rumah sakit darurat, tempat yang memang dipersiapkan untuk pasien-pasien COVID yang gejalanya tidak terlalu berat. Itu di dekat dari rumah sakit utama atau bagaimana? Agak jauh sih ya, sekitar 15 menitan kalau naik mobil. Jadi istilahnya itu rumah sakit sementara. Artinya sekarang sudah tidak ada lagi begitu. Iya, itu rumah sakit sementara. Dia sudah ditutup sekarang ya, karena sudah nggak ada pasien lagi. Jadi kalau misalnya pun untuk yang sekarang, kayaknya sih yang saya dengar sih kayaknya mau dibuka lagi kalau pasiennya sudah mulai meningkat lagi. Jadi waktu parah-parahnya itu jumlah pasien dalam 1 minggu itu atau 1 bulan itu bagaimana? Bisa digambarkan barangkali? Yang ini yang saya bisa gambarkan yang di Rumah Sakit Luwuk ya, yang tempat saya bekerja. Waktu itu akhir bulan Juli itu, khususnya rumah kami mempunyai ruangan isolasi itu satu aja, satu ruangan bangsal gitu. Terus setelah awal Agustus itu sudah membludak, itu kami sampai membuka di rumah sakit kami itu membuka sampai 5 ruangan isolasi. Jadi eh, tiap ruangan itu sekitar 40-an ya, hampir 40-an kalau penuh. Jadi waktu itu sampai penuh, sampai 5 ruangan itu kan sekitar 30 sampai 40 orang di dalamnya. Sampai kami pun kadang di UGD kalau ruangan itu full, ruangan 5 ruangan isolasi itu full, kami juga menampung di UGD sampai 20 pasien COVID. Eh, Terus pasien yang masuk itu apakah semua dalam kondisi gawat? Apakah semua membutuhkan oksigen atau ada juga yang ringan-ringan saja? Ya, rata-rata karena kami kan sudah mengkoordinasikan dengan puskesmas masing-masing ya, sudah diberikan pengetahuan kalau pasien dengan saturasi di bawah 90 itu biasanya puskesmasnya itu merujuknya ke rumah sakit. Kalau saturasinya itu masih 90 ke atas, 95 tanpa komorbid itu biasanya langsung dikirim ke rumah sakit darurat COVID. Begitu. Jadi tidak dikirim ke rumah, misalnya isolasi sendiri di rumah dan bagaimana? Nah, kalau yang pasien yang asimptomatik biasanya. Kira-kira berapa banyak dari total pasien? Misalnya anggaplah ada 100 pasien. Kira-kira berapa banyak yang membutuhkan bantuan oksigen pasien COVID tersebut? Ah, Kalau yang di rumah sakit itu mungkin hampir 80% membutuhkan oksigen karena saya lihat sendiri pasien sampai rebutan tabung oksigen. Ya, terpaksa karena kan kadang pasien kalau datang dengan saturasi di bawah 90 itu kan membutuhkan 15 liter per menit. Jadi kami itu satu pasien itu butuhnya 2 selang kan. Jadi pakai nasal kanul dengan pakai NRM. Itu kan satu pasien jadi hitungannya butuh 2 tabung. Jadi kalau misalnya cadangan kami berkurang, jadi kami pakainya kami mengurangi jatah oksigennya. Jadi yang harusnya misalnya terutama yang di bawah 80% itu kan kami 15 liter per menit itu jadinya kami ngasihnya ya 10 liter aja. Pokoknya pakainya untuk satu tabung aja gitu. Oh, jadi ada disiasati gitu ya, supaya eh, oksigennya tercukupi untuk eh,
banyak pasien seperti itu ya. Terus kira-kira dari 100 pasien yang ada, berapa orang kira-kira yang menjadi gawat dan meninggal kira-kira? Berapa persennya itu ya sekitar 60 sampai 70 sih, yang terutama yang komorbid itu yang 60% meninggal begitu? iya. Parah juga ya. Kan tidak semua pasien yang datang itu memiliki gejala COVID. Ada juga yang berobat untuk eh, demam biasa, diabetes dan lain-lain. Bagaimana pandemi ini merubah pola pelayanan rumah sakit? Kalau khusus pasien yang datangnya belum ketahuan ya, karena rata-rata setiap pasien walaupun dia datang dengan keluhan bukan ke arah demam, batuk dan gejala COVID itu, kami semua men-treat semua pasien itu mencurigai seperti itu karena lagi pandemi ya. Jadi kalau pasien-pasien yang datang dengan tidak keluhan COVID itu tetap kami lakukan protap di rapid antigen. Tapi rata-rata yang ke puskes, ke rumah sakit itu kami rata-rata pasiennya takut ya setiap datang ke rumah sakit itu, apalagi kami kan di UGD itu sudah seperti ruangan isolasi. Jadi khusus untuk pasien tetap ada ruangan yang satu yang steril, memang tidak diisi pasien-pasien COVID. Memang steril, tidak, bukan untuk ruangan ini, ruangan triase lah, ruangan triase yang kami buat semacam tenda di depan UGD itu khusus untuk pasien-pasien yang tidak mempunyai rapid antigen dari puskesmas atau dari manapun, atau yang memang gejalanya bukan ke arah COVID. Jadi kami triasenya di situ di depan UGD. Jadi penentuannya itu tetap lewat rapid antigen semuanya. Jadi biarpun pasien apapun tak terkecuali semua di rapid test. Ya, semua harus di rapid test saat itu. Yang menanggung rapid testnya pasien ya? Kalau ini di rumah sakit saya, kalau rapid testnya itu dia pasiennya datang sendiri, enggak dari puskesmas, biasanya ditanggung sendiri pasiennya. Kalau misalnya dia positif, apakah langsung di follow up dengan PCR atau bagaimana kondisi kalau di daerah kayak Luwuk gitu? Ah, Kalau di rumah sakit saya itu karena kami kan tidak mempunyai tes PCR. Adanya itu TCM, itu tes cepat molekuler yang setara seperti PCR. Jadi sebenarnya pemeriksaan ini itu dikhususkan untuk pasien-pasien TB ya, untuk pemeriksaan TB. Tapi karena yang adanya kami di rumah sakit cuma itu, jadi kami kalau misalnya dapat pasien yang rapid testnya positif, itu langsung kami lakukan TCM. TCM saat itu di daftar pasiennya, diminta KTP-nya, terus nomor teleponnya, terus dilakukan pemeriksaan TCM. TCM-nya itu protapnya itu kami melakukan tes cepat molekuler itu 2 kali. Jadi misalnya pasien ini masuk hari ini, jadi misalnya diperiksa pagi ini, nanti hasilnya itu biasanya sore sudah keluar hasilnya. Terus yang kedua akan protapnya 2 kali TCM, terus besoknya lagi diperiksa lagi untuk TCM kedua ya. Kalau misalnya pas TCM pertama positif, maka biasanya dilanjutkan lagi ke TCM kedua. Kalau TCM keduanya itu positif ya pasti masuk ruangan isolasi. Kalau misalnya TCM pertama positif, yang kedua negatif, maka dipindahkan ke ruangan biasa. Biasanya seperti itu. Oh, jadi tidak ada istilahnya PCR ya, karena di daerah itu tidak ada mesinnya. Iya, tidak ada PCR. Kalau kami pun untuk PCR itu kami harus kirim ke Palu, ke ibu kotanya kan, ke Sulawesi Tengah. Jadi itu membutuhkan waktu hasilnya itu sekitar 3 sampai 4 hari. Jadi
yang paling cepat yang bisa memberikan pelayanan secepatnya ya cuma CCM itu. Oh, jadi ini mungkin juga sedikit saran bagi pemegang kebijakan kesehatan daerah-daerah macam Luwuk ini masih belum ada PCR mesin, jadi mungkin bisa difasilitasi supaya layanan PCR bisa lebih merata di seluruh Indonesia ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau sudah didiagnosa sebagai COVID-19, biasanya protapnya itu seperti apa? Bagaimana pengobatannya? Mungkin dijelaskan sedikit.